Tapi kalau orang minta saya kasih nggak? Enggak boleh. Tapi Abraham di dalam Alkitab kasih. Itu Abraham sono. Waktu Sarah dibilang itu kata adiknya dikasih. Kalau ada pengusaha nih support pelayanan Abi, tapi istri dikasih. Nggak boleh. Nanti ku panggil, ya tuanku Abraham. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bukan pagi. Selamat malam teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Malam hari ini saya ingin membahas Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Rupa-rupanya ada tirai yang tersingkap ya. Ada rahasia yang tersingkap di video opening barusan, teman-teman. Rupa-rupanya 3 bulan yang lalu Sarah Ayu, istri daripada Saifuddin Ibrahim dulu, Sarah Ayu itu sudah menyampaikan pesan yang tersirat, teman-teman. Sarah Ayu mengatakan, nih kalau ada pengusaha kaya mendukung pelayanan Abi, terus istrinya Abi diminta ngasih enggak katanya. Terpecahkan ya, teman-teman. Pengusaha kaya yang ditulis oleh Saifuddin Ibrahim di akun Facebooknya, teman-teman. Di video ini terjawab ya. Rupanya sudah tersirat, pesan tersirat disampaikan oleh Sarah Ayu 3 bulan yang lalu. Oke, kita langsung simak videonya, teman-teman ya. Dan saya sebenarnya sudah hampir putus asa dengan dunia pelayanan, kalau mau tahu. Karena Abi banyak ditipu orang. Sebenarnya saya sampai Amerika, saya bilang sama Abi, stop. Jangan main YouTube, jangan khotbah, kita merenung berdua. Nah, saya langsung stop ya. Biar nggak distract sama Saifuddin Ibrahim. Di sini Sarah Ayu juga menegaskan, juga mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu sering ditipu orang. Saya jadi ingat videonya Saifuddin Ibrahim yang melarang masuk Kristen tuh. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya, kata Saifuddin Ibrahim loh ya. Sarah Ayu juga membenarkan itu ya. Tapi Abi ini memang kuat jiwa pelayanan. Dia bilang gini ke saya ini dari awal saya sudah percaya ini panggilan saya. Jadi saya sebagai istri sudah ngingetin Abi. Saya tuh merasa setelah Abi keluar penjara itu banyak hal-hal yang mengganggu. Nah, bukan di waktu Abi kena musibah di dalam penjara, tapi bersyukur saya ketemu komunitas ini. Baru 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya mau melayani lagi. Makanya hari ini saya minta Farid, oke, saya bersaksi. Terima kasih untuk Mam Ica, Papi Yosef. Salam buat Mami Yosef, Mami Susi, buat Pak Rocky, Pak Wahyu, Pak Re yang luar biasa. Karena benang kusut ini Pak Re, saya sudah minta tolong ke pendeta besar untuk nasihatin Abi, tapi nggak mempan. Saya bingung, Pak Re pakai ilmu apa ya? Haleluya. Jadi saya bersyukur hari ini saya mau mulai melayani lagi, mau mendampingi suami saya yang tercinta ini. Haleluya. Yang hatinya 3 bulan yang lalu mau mendampingi suami saya yang tercinta ini, katanya. Beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian minggat nih pulang ke Indonesia. Mbah Udin ditinggalin. Dan sekarang jadi pemulung nih ceritanya, teman-teman. Aduh, hidupmu Mbah kok nggak karu-karuan amat ya. benar-benar jiwanya melayani. Dia ini
Saya salutnya gini, kalau orang pelayanan itu pasti untuk anak dan istri. Kalau Abi, bayangin, saya hamil anak kedua, itu zaman corona itu baru-baru. Saya ditaruh melahirkan di klinik yang paling murah. Dia hanya menyelamatkan satu anak buah dia. Dia bilang ke saya apa? 1 jiwa lebih berharga. Saya bilang gini, kok lebih berharga anak buah dia daripada saya melahirkan? Nih, pada saat melahirkan dimasukkan ke klinik paling murah, ya itu namanya pelit itu. Aduh, Udin, pelit amat sih lu, Din. Istrimu lahiran kok ditaruh di klinik yang paling murah. Piye to, Din? Kita lanjutkan, teman-teman. Itu salutnya saya dengan Abi. Saya mungkin melihat orang pelayanan tuh dapat uang pasti kasih anak istri. Kalau dia kasih ke anak buah. Jangan yang gitu. Orang datang ke rumah saya, kalau orang lihat share barang saya, dikasih dia. Tapi kalau orang minta saya, kasih nggak? Enggak boleh. Tapi Ini adalah pesan tersirat ya dari Sarah Ayu sambil bercanda. Ya padahal ya intinya ya serius, Sarah Ayu serius karena bahasan ini, permintaan ini sempat ditulis oleh Saifuddin Ibrahim di akun Facebooknya, teman-teman ya. Coba kita mundur sedikit lagi. itu orang datang ke rumah saya, kalau orang lihat share barang saya, dikasih dia. Tapi kalau orang minta saya, kasih nggak? Enggak boleh. Tapi Abraham di dalam Alkitab kasih. Itu Abraham sono. Waktu Sarah dibilang itu kata adiknya, dikasih. Kalau ada pengusaha nih, support pelayanan Abi, tapi istri dikasih. Enggak boleh. Nanti ku panggil, ya tuanku Abraham. Terpecahkan ya. Pengusaha kaya raya yang sudah tua, yang dimaksud atau yang ditulis oleh Saifuddin Ibrahim di akun Facebooknya. Ini adalah sambil bercanda ya, sebetulnya ini adalah pesan tersirat dari Sarah Ayu untuk Saifuddin Ibrahim. Nah, kita mundur sejenak ke tulisan Saifuddin Ibrahim yang ini, teman-teman ya. Istri saya mau urus surat cerainya dan akan menikah dengan pengusaha kaya raya yang sudah tua agar cepat mati dan hartanya dia ambil semua. Ini dia ya yang ditulis oleh Saifuddin Ibrahim, teman-teman ya. Nih, dan akan menikah dengan pengusaha kaya raya yang sudah tua agar cepat mati dan hartanya diambil semua. Aduh, kasihan sekali hidupmu, Mbah. Hidup nggak karu-karuan ya, sudah jadi DPO, luntang-lantung di negeri orang, jauh sama anak istri, jadi gelandangan ceritanya ya. Ya, sedikit lagi, teman-teman ya. Setidaknya itulah kata istri saya ketika masih di Amerika bersama saya. Wih, ngeri kawan-kawan ya, ngeri. Sarah Ayu bercerita kepada Saifuddin Ibrahim, istri saya wanita semua, duit. Silahkan saja kawin dengan istri saya dengan 3 anak perempuan masih kecil-kecil. Saya bersyukur atas kebaikan calon suami Ayu Agustiana, anak Yudi Karasku dari Mentok Bangka. Nah, ini dia ya, teman-teman. Nah, ini ya, terpecahkan sudah, teman-teman, siapa pengusaha tersebut ya. Bukan siapa, bukan, tidak disebutkan namanya ya. Tapi Sarah Ayu 3 bulan yang lalu ya sudah memberikan pesan yang tersirat. Karena kan di hadapan banyak orang nggak mungkin lah ngomong belak-belakan gitu kan. Tapi ini adalah pesan tersirat, sudah terbongkar semuanya. Duh, kasihan sekali nasib Saifuddin Ibrahim nih, teman-teman ya. Kalau berbicara kemanusiaan, ya saya kasihan sama Saifuddin Ibrahim. Tapi kalau berbicara iman, ya saya tetap geram sampai kapanpun. Ya saya tetap marah atas hujatan fitnahan Saifuddin Ibrahim terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Tapi
kita kan sebagai muslim teman-teman yang diajari adab, akhlak dan lain sebagainya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya kita tetap doakan semoga Saifuddin Ibrahim ini segera sadar dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Dan semoga Saifuddin Ibrahim diberi hidayah oleh Allah, dan semoga Saifuddin Ibrahim mau mengambil hidayah tersebut. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada silap kata, saudara-saudariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.